Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Kali ini kita akan membuat sebuah video bedah jurusan. Kali ini bersama temen aku dari jurusan akuntansi Universitas Airlangga. Mungkin siapa namanya? Oh ya, aku Duha, aku akuntansi UNER angkatan 2016. Dari SMA mana? Dari SMA Negeri 1 Gresik. Dari SMA 1 Gresik. Iya benar. Dulu tuh apa? Alasan masuk akuntansi itu apa sih? Iseng atau coba-coba atau nggak keterima di jurusan lain? Sebenarnya iseng nggak ya, bisa dibilang iseng sih. Soalnya awalnya aku tuh maunya masuk kedokteran kan, tapi kedokteran Brawijaya. Aku dulu tuh pengen banget kuliahnya tuh di UB, soalnya kan dingin kan, nggak kayak di Surabaya panas. Tapi nggak keterima. Aku keterimanya kedokteran di Hang Tuah waktu itu. Terus waktu tes tulis aku keterimanya di statistik Undip. Cuman aku ngerasa Nggak nyaman. nggak passion lah kalau di statistik. Akhirnya ya udah aku nyoba buat mandiri UNER. Terus kalau dulu kan aku kan anak SMA negeri ya. Jadi kalau anak SMA negeri itu biasanya mindsetnya itu kalau kita kuliahnya di swasta itu Sensitif gitu ya. dianggapnya kurang enak gitu. dianggapnya kurang berhasil. Padahal nggak gitu juga loh. Sebenarnya kalian tuh mau kuliah di swasta kek, mau kuliah di negeri kek, mau kuliah di luar negeri, mau kuliah di mana aja, ya sama aja. Yang penting ya kaliannya gitu loh, bukan universitasnya yang penting. Tergantung dari kamunya tuh rajin atau enggak gitu ya. Iya, tergantung dari kitanya. Maksudnya kitanya tuh niat atau enggak kayak gitu. Dulu kamu masuk akuntansi ini lewat jalur apa? Dulu aku jalurnya mandiri. Oke. Terus apa? Uang gedung kena berapa? Terus UKT-nya berapa? Dulu uang gedung itu minimal sih ada 30 juta. Cuman kita bisa milih. Maksudnya kalau kalian milih 30 juta, 50 juta, 80 juta itu terserah kalian. Tapi minimalnya itu 30 juta. UKT-nya? UKT-nya kalau mandiri tuh enak. Jadi UKT-nya tuh sama rata. Jadi anak yang masuknya lewat jalur mandiri, UKT-nya itu cuman 6 juta gitu. Meskipun kita ada uang gedung, tapi UKT-nya tergolong nggak terlalu mahal lah gitu. Itu kalau mandirinya sendiri itu kan ada uang gedung tadi minimal 30 tadi ya. Itu ada bebas misal nambahnya 31, 32 atau ada range-nya? 35 atau gimana? Enggak kok, kalian mau ngisi 31 kayak 32,5 kayak 30.500 nggak apa-apa, terserah Kamu bebas. sendiri dulu 30? Berapa? Enggak, aku lebih dari 30. Lebih. Gitu. Tes mandiri di UNER itu dipisah atau gabung sih? Maksudnya tes lagi dari SBMPTN atau tes sendiri? Dulu waktu zaman aku itu tes sendiri. Cuman kalau sekarang kayaknya enggak ya. Kayaknya sekarang itu pakai nilai SBM lah, enggak salah. Cuman kalau aku dulu tahun 2016 ya? Tahun 2016 itu kita tes sendiri. Jadi ada tes buat mandiri UNER gitu. Terus satu angkatan berapa sih di akuntansi itu? Satu angkatan aku ada 270-an orang sekitar. Banyak ya? Iya, banyak. Itu kalau teori dibagi berapa kelas? Dibagi 5 atau 6 ya, seingatku ya 5 atau 6. Jadi sekelas itu lumayan banyak anaknya, 5 atau 6 orang gitu satu kelas. Ospek gimana ospek? Waduh, ospeknya sebenarnya nggak terlalu kejem-kejem banget sih, cuman satu semester, 1 bulan atau berapa? Lamanya? Kalau ospek jurusan 6 bulan aku dulu. 6 bulan. Iya, Sabtu, jadi Minggu. Sabtu Minggu selama 6 bulan, tapi kayak tiap hari kita tuh kayak ditentuin pakai baju apa, terus pakai apa sih? Name tag itu loh, pakai name tag itu gitu. Di akuntansi sendiri mata kuliah yang paling sulit apa? Paling sulit ya. Kalau menurut aku itu mata kuliah waktu aku semester 7, namanya itu pengantar praktek pengauditan atau kita biasanya nyebutnya P3. Itu paling susah buat aku sih. Soalnya udah kayak beneran ngaudit laporan gitu. Tugas-tugasnya berarti ngaudit suatu perusahaan gitu atau gimana? Kalau tugasnya dari buku sebenarnya, cuman ya sama. Kalau misalkan aku kan diceritain sama teman-temanku yang kayak kerja di KAP atau magang di KAP, katanya ya kerjanya ya kayak pelajaran P3 itu gitu. Oke. Terus passing grade di akuntansi sendiri itu termasuk tinggi nggak sih? Tinggi lah, termasuk tinggi. Termasuk tinggi ya. Di akuntansi itu apa? Gimana sih pertemanannya? Apakah semua tuh kayak rekat atau gimana? Atau mungkin punya kelompok sendiri-sendiri itu lebih di akuntansi itu? Kalau buat pertemanan sih relatif ya. Kalau rekat-rekat ya kita nggak bisa ngomong rekat atau nggak rekat, tapi karena kayaknya di setiap jurusan ya pasti anaknya bergerombol-gerombol gitu loh, ngerti kan maksudnya ya kayak gitu. Selain kebiasaan bawa kalkulator, terus kebiasaan apa lagi sih anak akuntansi itu biasanya? Banyak. Kebiasaan ngitung, tapi kebiasaan. Itu bener ya? Hampir setiap hari bawa kalkulator itu sering gitu ya?
Mungkin ya awal-awal kuliah ya. Maksudnya Oh, kayak awal-awal. semester 1 2 3 kan masih rajin ya. Kalau udah semester tua kan mata kuliahnya tinggal dikit Oke, gitu. oke. Terus untuk dosen-dosennya enak nggak? Dosennya relatif ya. Biasanya kan ada yang tua, ada yang muda, ada yang enak, ada yang gak enak, itu relatif sih. Kayak 50-50 lah ya. Enak ya nggak enak ya, campur lah ya kayak gitu. Ada praktikum kah atau ada apa mungkin ada suatu aplikasi yang dipelajari gitu khusus nggak di akuntansi? Kalau praktikum nggak ada, cuman kita belajar kayak ada softwarenya akuntansi gitu doang. Cuman bukan praktikum sih. Bukan udah selain Excel ada lagi ya? Oh ada namanya Accurate. Accurate itu software akuntansi sendiri kayak gitu. Jadi kita belajar Accurate itu, nama pelajarannya itu aplikasi komputer akuntansi kayak gitu. Akuntansi sendiri dibagi nggak sih? Maksudnya kan di jurusan lain mungkin waktu semester 5, semester 4 itu dibagi penjurusan yang lebih detail. Kalau akuntansi sendiri ada nggak kayak gitu? Kalau akuntansi itu nggak dibagi waktu penjurusannya tuh nggak, cuman kita itu dibaginya waktu skripsi. Jadi kalau skripsi disuruh milih konsentrasinya pajak atau konsentrasinya keuangan atau konsentrasinya audit, itu tuh kan pasti beda-beda. Cuman bukan di semester 5-nya, tapi kita itu disuruh milih waktu di semester kita ngambil skripsi. Misalnya aku semester 7 kan ngambil skripsi ya. Semester 7 itu aku milih peminatanku apa kayak gitu. Oh iya, aku sempat kepikiran sih. Di lulusan akuntansi itu biasanya punya banyak gelar sih kayak AK apa? SA. Kayak gitu gitu. Gelarnya itu banyak sih. Itu emang dari kampus kah atau gimana sih cara dapetin gelar kayak gitu sih? Itu dari kampus ya, kayak kamu misalnya lulus ya, misalnya aku jurusan teknik ya ST, oh ada SAK apa gitu kan. Oh enggak, itu tuh sekolah lagi setahun. Kalau misalnya aku ya, misalnya aku mau jadi auditor gitu ya, jangan auditor deh, aku ngambil profesi gitu. Kalau aku ngambil profesi, otomatis aku bakal dapet gelar lagi. Biasanya sekolah profesi itu 1 tahun. Kalau misalkan mau ngambil, cuman kalau nggak ngambil ya nggak apa-apa. Bisa diambil waktu bebarengan kuliah atau setelah lulus kuliah? Nggak bisa, itu harus lulus dulu. Oh, lulus kuliah dulu baru nambah gitu ya. Terus gini, di akuntansi itu apa? Bentar, lupa aku. Ya, di akuntansi sendiri itu tugasnya gimana sih? Kelompok kah, individu, atau mungkin buat tugas besar, laporan praktikum atau gimana? Kalau di akuntansi tugasnya itu ada kelompok, ada individu, tergantung. Terus kalau semester udah 5 gitu kita disuruh kayak bikin aku dulu ngambilnya semester 5 sih, cuman ada yang ngambil semester 6, bebas lah. Cuman itu minimal diambil semester 5. Jadi waktu itu aku ambil semester 5 ada tugas buat kayak bikin pra proposal waktu kita mau skripsi kayak gitu. Aku ingetnya itu doang sih, kayak gitu. Ya, kan kamu sekarang semester 8 ya. Di akuntansi sendiri itu tugasnya gimana sih? Kelompok kah, individu, atau mungkin buat tugas besar, laporan praktikum atau gimana? Kalau di akuntansi tugasnya itu ada kelompok, ada individu, tergantung. Terus kalau semester udah 5 gitu kita disuruh kayak bikin aku dulu ngambilnya semester 5 sih, cuman ada yang ngambil semester 6, bebas lah. Cuman itu minimal diambil semester 5. Jadi waktu itu aku ambil semester 5 ada tugas buat kayak bikin pra proposal waktu kita mau skripsi kayak gitu. Aku ingetnya itu doang sih, kayak gitu. Ya, kan kamu sekarang semester 8 ya? Iya, semester 8. Semester 8. Sudah mengerjakan skripsi gak? Paling enggak kan udah ada judul nih. Nah, itu skripsinya anak akuntansi itu kayak apa sih? Skripsinya ya yang kayak aku bilang, kalian itu bisa milih skripsinya itu topiknya apa aja. Ada pajak, ada audit, ada keuangan, dan kalian itu bisa milih mau kualitatif atau kuantitatif. Ya sama kayak jurusan lainnya gitu. Cuman kita penjurusannya ada beberapa kayak pajak, audit, atau keuangan kayak gitu-gitu. Step-stepnya itu biasanya gimana, ke kantor survei ataukah gimana? Itu tergantung sama apa topik yang kita ambil. Misalkan aku kan ngambilnya pajak ke keuangan sih. Jadi jatuhnya ke keuangan, dan aku tuh pakai laporannya perusahaan. Jadi aku ngambil dari laporan keuangan perusahaan itu kayak gitu. Kalau aku di akuntansi sendiri spesialisnya apa? Kayak kedokteran kan misal ada kedokteran apa mata, kedokteran apa yang lainnya gitu ya, kulit gitu. Nah kalau setelah masuk akuntansi biasanya apa spesialisnya apa kayak gitu? Oh, spesialisnya ya kayak aku tadi pajak, keuangan, auditor. Kalian tuh bisa jadi akuntan pajak, bisa jadi akuntan pendidik, maksudnya pendidik itu kayak dosen gitu, bisa jadi auditor internal, auditor eksternal kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang terakhir, mungkin ini untuk adik-adik SMA. Kalau masuk akuntansi itu yang dipersiapkan apa? Terus kalau udah masuk akuntansi itu harus gimana sih? Apa yang perlu disiapkan gitu? Buat adik-adik yang masih SMA jangan males. Pokoknya
kalian tuh jangan malas dan jangan lupa tujuan awal. Misal kalian udah masuk ya, biasa anak tuh udah masuk tuh udah gaya banget, udah kayak lupa sama tujuan awal. Tujuan awalnya kayak gini, ternyata waktu udah masuk lupa sama tujuan awalnya. Jangan sampai kayak gitu. Soalnya kalian tuh percuma kalau misalkan kalian punya mimpinya tinggi ya, tapi kalian lupa sama tujuan awal tuh bakalan ngeblank, bakalan hilang. Jadi ya konsisten, yang penting itu rajin dan konsisten. Jangan sampai rajin doang tapi nggak konsisten, jadi kalian lupa sama awalnya kalian tuh mau ngapain kayak gitu. Masuk kuliah itu adalah awal, jadi bukan akhir deh. Of course, kalian masuk kuliah tuh awal banget. Oke Masih teman-teman, banyak. cukup segitu dulu. Nanti kalau mungkin kamu tanya-tanya tentang akuntansi, mungkin bisa ditanyakan ke Instagram dia. Nama Instagramnya apa? DUHA_ZI. Jangan pakai fake account ya. Kalau pakai fake account nanti gak di accept ya. Iya, nanti di blok. Oke, terima kasih.